Kembali lagi di Kebanyakan Teori. Ya, seperti yang bisa kalian lihat ya, di sini gua sendiri karena Eki masih liburan tahun baru. Jujur aja gua tuh juga sampai tanggal ini ya, ini tanggal berapa sih? Tanggal 8 ya. Tanggal 8 ini gue juga masih vibes liburan gitu udah tuh. Lu kalau lihat di medsos gue ya, kayaknya bulan ini atau minggu ini tuh gue baru upload kayak 2 video gitu. Nah, kalau Eki dia sekarang lagi di Jogja, baru pulangnya besok, tapi berhubung hari ini udah waktunya gue upload podcast Kebanyakan Teori, ya udah gue bikin episode yang bisa gue bikin sendiri aja. Jadi di episode yang sekarang ini kita ada sesi kebanyakan nanya. Ya seperti namanya ya, kita itu membahas, gue akan menjawab atau lebih tepatnya merespon pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di Instagram gue. Jadi buat yang belum tahu, di Instagram gue ya, di Viru Designer, bukan di podcast Kebanyakan Teori, itu ada channel tanya jawab santai. Dulu tuh gue sering make itu untuk jadi ide konten. Tapi belakangan kayak ternyata agak sulit juga ya untuk bisa bikin video pendek yang menarik dari jawaban pertanyaan-pertanyaan kalian. Ada sih beberapa video yang tetap rame ya, karena gue menjawab-jawab atau mengambil sebagian dari pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi ya nggak sesering itu, dan gue lebih sering juga bikin video bukan dari tanya jawabnya. Sehingga yang terjadi adalah banyak orang yang nanya. Kayak setiap sesi tanya jawab gue buka tuh mungkin 50-an lebih gitu yang nanya kan. Tapi yang gue jawab cuman kayak 2-3 gitu. Itu kayak ada momen dimana pas gue buka lagi ya sesi tanya jawabnya, terus kayak orang bilang kayak males nggak pernah dijawab gitu katanya. Kasian banget. Nah, minggu lalu ya gue memutuskan untuk nyoba lagi. Jadi sebenarnya udah lama gue pengennya tanya jawabnya ya udah dibikin jadi format video yang lebih panjang aja. Kayak ya gue coba sekarang di podcast hari ini. Dia tuh kemarin tanggal minggu lalu lah ya pokoknya, itu gue tanya, ternyata ada fitur yang baru teman-teman. Kalau dulu tuh tanya jawabnya kayak bisa dijawab kapanpun gitu kan. Nah kalau sekarang tuh cuman bisa sehari doang. Jadi kemarin pas gue nanya di hari apa sih gitu kan, minggu lalu ya, itu cuman sehari doang orang langsung masukin pertanyaan di situ. Kalau udah sehari ya udah nggak menerima reply lagi tuh di channelnya, harus buka pertanyaan baru. Nah kemarin tuh ada 77 jawaban gitu ya dari fitur baru di channel Instagram ini. Ada 77 jawaban, dan enaknya ini fiturnya mungkin secara layout ya, user interface, UI UX-nya asik. Itu tuh lebih enak buat dilihat sama orang, jadi kayak lebih mengencourage orang untuk nge-like gitu, karena kalau di like tuh jadi makin muncul ke atas gitu. Jadi kayak semakin banyak yang like, semakin postingannya ke atas, sehingga kayak Instagram seolah-olah ngomong ke gue gitu, woi jawab nih gitu. Kalau dulu tuh nggak ada kayak gitu, kayak nggak ada, ya bisa nge-like juga tapi kayak nggak ada rankingnya gitu, nggak ada ranking yang paling banyak likes-nya. Nah, gue hari ini akan menjawab 9 pertanyaan teratas gitu ya yang paling banyak likes-nya. Gue jawab di sini. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi ya, kita mulai aja dari pertanyaan pertama. Ya, kemarin gue tuh nanya kayak, coba kalian kasih pertanyaan yang nggak penting padahal penting. Nah, ini pertanyaan pertama dari Mutzakir HFZH. Kenapa buang sampah pada tempatnya orang... gimana sih? Kenapa buang sampah pada tempatnya orang-orang kayak masih susah? Nah, kenapa orang-orang susah buang sampah pada tempatnya gitu ya mungkin. Gue suka lucu deh kalau misalnya baca-baca komen tuh.
kayak bahasanya bahasa lisan gitu ya, jadi kayak nggak beraturan. Jadi gue ya itu ya, Muzakir ini dia sebenarnya pengen dia mempertanyakan gitu ya, kenapa orang-orang kok susah buang sampah pada tempatnya. Ini asumsinya pastinya karena dengan bahasa Indonesia ya. Jadi gue asumsikan orang-orang di sini ini maksudnya orang Indonesia ya. Jadi maksudnya kenapa orang Indonesia masih susah buang sampah pada tempatnya. Nah ini tuh sebenarnya gue udah pernah bahas ya di salah satu video gue. Cuman ya memang agak nggak enak juga sih ya kalau ngomong kayak tadi tuh. Kayak gue udah pernah bahas di video gue ini. Yang mana bang? Yang mana ya, gue scroll lagi. Kayak fitur nyari di Instagram sama TikTok tuh jelek banget. Tapi untungnya sekarang udah bisa mulai upload di X, Twitter gitu ya, sama di YouTube. Jadi mungkin next time kalau ada video gue yang rame lagi itu lebih mudah dicari di sana gitu ya. Oke, kembali lagi ke topiknya. Orang-orang kayak kenapa masih susah buang sampah. Nah ini tuh gue waktu itu menjawabnya dengan pengalaman gue ya. Pengalaman gue pergi ke luar negeri. Jadi gue gue tuh pernah pergi ke beberapa negara ya sebelum gue nikah. Setelah nikah pernah juga sih, tapi jauh lebih jarang. Karena uangnya untuk sekolah anak. Jadi kalau misalnya dulu ya gue pernah ke beberapa negara, dan ini yang mau gue highlight itu adalah negara Singapura dan Jepang. Mungkin lebih spesifiknya Singapura kotanya gitu ya, kota Singapuranya ini kan emang satu negara satu kota ya. Kalau Jepang tuh Tokyo lah gitu. Kalau kalian pernah ke salah satu atau dua negara ini, kalian akan mendapati bahwa kotanya itu relatif bersih ya. Kalau kayak di Jepang tuh sebenarnya ya semua kota juga bersih sih. Tapi ada juga kok momen-momen dimana kayak habis festival gitu, lu jalan malam-malam tuh kayak di pinggir jalan banyak juga sampah-sampah plastik gitu. Tapi overall sangat jauh lebih bersih ya daripada misalnya di Jabodetabek gitu kan. Cuman yang menarik sebenarnya gue pernah juga ke Dundee kan. Gue tuh kuliahnya di UK, di Skotlandia. Di kota Dundee tuh gue ngeliat sebenarnya banyak sampah juga di pinggir-pinggir jalan ini teman-teman. Dan di situ gue mikir ya, jadi kayak ini Dundee kenapa banyak sampah ya? Terus kayak gue lihat mana populasinya gitu, kayak jauh lebih sedikit, 500.000 apa berapa gitu, dikit banget lah pokoknya populasinya. Jadi di situ gue mikir kayaknya Indonesia emang karena banyak orang aja deh itu kan, jadi banyak sampah gitu karena banyak warganya. Ya pastinya itu faktor yang cukup mempengaruhi ya, makin banyak populasi makin sulit dikontrol gitu. Tapi setahu gua Tokyo dan Singapura itu juga kota yang nggak kalah padat teman-teman. Populasinya berapa itu gue juga nggak inget secara angkanya ya, tapi lu bisa cek nanti. Sebenarnya mereka tuh kota-kota yang padat. Nah, tapi mereka kotanya bersih. Nah, kenapa tuh? Sebenarnya sih alasannya nggak jauh beda gitu ya, tapi tetap bisa kelihatan beda banget gitu. Vibes-nya paling nggak. Karena kalau misalnya lu ke Singapura, lu sebelum masuk Singapura aja ya, kayak lihat-lihat tulisan-tulisan gitu ya kan, kayak mungkin cindera mata Singapura gitu dulu zaman ya 2011-an ya. Gue dulu kesana kapan sih, kuliah lah gitu, 2012-13 itu tuh banyak banget tulisan-tulisan Singapore is a fine city gitu. Yang mana itu maknanya double meaning. Fine maksudnya bagus gitu kan, tapi juga artinya denda. Fine itu dalam bahasa Inggris bisa berarti denda juga. Jadi fine city bisa kayak kota yang penuh denda gitu. Terus habis itu ntar ini biasanya di kawasan Singapura gitu kan, kayak buang sampah sembarangan ada dendanya, ngeludah gitu dendanya. Terus kayak kalau nggak salah bawa durian ke public transport gitu juga ada dendanya gitu-gitulah. Banyak kan nih dendanya, banyak denda. Ini apa denda, ini denda, buang sampah sembarangan denda gitu.
Sehingga waktu itu gue inget banget yang diingetin sama bokap gue ya, kalau waktu gue kesana adalah ya itu jangan sampai buang sampah sembarangan ya, karena dendanya lumayan. Yang mana sebenarnya ya ya tanpa ada itu juga gue udah terbiasa untuk nggak buang sampah sembarangan ya. Cuma maksud gue di sini ketika kita membicarakan Singapura ya, terus lu ngerasain gitu misalnya kesana bersih, terus ngelihat banyak peraturan-peraturan ditegakkan tadi, itu kan jadi kerasa gitu feel-nya bahwa ya ketika negara itu diatur gitu ya, maksudnya penegakan hukumnya ada jelas, peraturannya ada terus ditegakkan gitu kan, ya masyarakat mengikuti sebenarnya. Kayak orang Indonesia ke Singapura ya jadi orang yang taat pasti, nggak buang sampah sembarangan juga. Tapi begitu balik lagi, iya, begitulah. Nah, di Jepang itu bukannya gue bilang bahwa penegakan aturannya nggak seketat Singapura, mungkin seketat itu juga. Tapi vibes-nya tuh beda gitu. Bahkan kalau di Jepang itu ya, di Tokyo juga, nggak banyak tempat sampah gitu. Sedikit banget tempat sampahnya, tapi bersih. Kayak ini nggak banyak tempat sampah, tapi bersih. Gimana sih? Jadi kayak lu mau buang sampah juga jadi mau nggak mau harus masukin ke kantong gitu ya. Udah terbiasa lu ya kalau misalnya orangnya bener ya, Anda di Indonesia juga harusnya melakukan itu. Ya gue pernah lah sebel gitu kan, gue udah terbiasa buang sampah sembarangan, terus kalau ngelihat orang buang sampah sembarangan tuh emang jengkel banget gitu ya. Nah cuman kalau di Jepang nih lebih ini lagi lah, vibes-nya tuh lebih kerasa bersih banget lagi gitu. Kayak bener-bener nggak kelihatan banyak sampah, kecuali special occasion kayak yang tadi gue bilang ya, ketika ya lagi pesta mungkin gitu kan banyak sampah. Cuman biasanya itu bener-bener bersih gitu, tapi di satu sisi nggak ada tempat sampah. Terus kayak nggak serame Singapura bilang fine city gitu kan. Terus gue coba cari tahu kenapa bisa kayak gitu. Ternyata karena memang itu dari istilahnya apa ya, kalau bahasa kampus tuh kaderisasi gitu. Anak-anak dari kecil udah dibiasain untuk tidak buang sampah sembarangan. Dan orang tuanya juga nggak ada yang melakukan itu. Jadi bahkan mereka kayak merokok aja ya. Orang dewasa merokok tuh mereka semalu itu untuk merokok di depan anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya ngerokok, wah ngeliat anak-anak langsung diumpetin rokoknya gitu. Ya mereka emang society-nya agak lebih berbeda gitu ya. Tapi intinya mereka ada sistem kaderisasi. Ada pendidikan, sekolahnya jalan, tapi keluarganya, budayanya juga jalan gitu. Sehingga orang-orang nggak buang sampah sembarangan. Walaupun peraturannya nggak ngejreng itu loh. Kalau di Singapura tuh ngejreng banget peraturan, dilarang buang sampah gitu kan, kalau nggak didenda. Tapi kalau di Jepang tuh nggak ngejreng itu. Tapi karena budayanya sudah mengakar untuk tidak buang sampah sembarangan, sehingga mereka bisa nggak buang sampah sembarangan. Bahkan ekstrimnya tuh Jepang, kalau kita di sini mungkin ngelihatnya ada yang organik dan anorganik gitu kan. Di Jepang tuh bisa berapa? 7 tempat sampah, 9 gitu ya, berapa belas kali ya. Itu pemilahannya udah bener-bener jauh lebih spesifik lagi gitu. Mereka bisa naik tingkat ke sana. Ya, jadi jawabannya kenapa orang sini, kenapa orang Indonesia masih susah buang sampah pada tempatnya? Karena negaranya bukan Singapura dan orangnya bukan orang Jepang. Cuman tenang aja sih sebenarnya, nggak sih, nggak bisa tenang aja. Maksud gua di satu sisi sebenarnya sampah ini juga masalahnya negara-negara maju ya. Kayak secara kalau lu tarik lebih dalam lagi ya, sebenarnya sampah ini kan benda mungkin satu-satunya benda yang punya nilai minus gitu. Nah kalau misalnya lihat harga di supermarket gitu kan, barang tuh masing-masing ada harganya, itu kan positif semua gitu ya. Kalau misalnya ada coklat harga 20.000 gitu ya, berarti lu untuk beli tus coklat itu ya lu bayar 20.000 untuk punya tus coklat itu. Nah tapi kalau harga minus itu gimana sih?
Harga minus itu ya lu dibayar untuk ngambil benda itu gitu. Nah, sampah itu kan kayak gitu kan. Lu bayar orang untuk membuang si sampah ini. Jadi emang dari awal nilai ekonominya itu minus gitu. Jadi kalau ngomongin ekonomi, ya dia sudah sewajarnya orang tidak mau berurusan dengan sampah ini. Nah, apalagi kalau ditambah bahwa ketika sampah itu dia dikumpulkan gitu ya, kalau nggak dipilah kayak di Jepang gitu kan, pengolahannya jauh lebih susah. Makanya kayak kampanye reuse recycle itu ya, reduce reuse recycle ya, terutama reuse dan recycle ini emang beberapa orang bilangnya kayak scam gitu katanya. Karena ujung-ujungnya juga jadi masih kebanyakan masuknya ke landfill gitu, jadiin apa sih, dijadiin ya kayak di TPA gitu, ditumpuk aja. Ya sulit lah pokoknya ya untuk masalah sampah ini. Dan itu mirisnya ya. Belum ngomongin pilah sampah, belum ngomongin jangankan ngomongin ngolah, jangankan ngomongin milah sampahnya, untuk bisa buang sampah pada tempatnya aja susah banget gitu. Tapi ya itu memberikan peluang pada konten kreator. Ada konten kreator Pandawara Group yang bisa besar dengan dia bikin konten bersih-bersih sampah, ya kan. Luar biasa. Di tengah masalah yang cukup besar, tetap bisa menjadi solusi. Ya walaupun dia juga udah bilang di bio-nya gitu kan, bukan jadi solusi, tapi cuman mengurangi gitu-gitulah ya. Yang mana dia sebenarnya udah aware ya, bahwa yang dilakukan itu emang ya nggak banyak gitu ya. Tapi tetap bagus. Pandawara Group keren. Lama sekali menjawab satu pertanyaan ini ya. Kayaknya untuk selanjutnya akan gue kurangi. Kalau nggak kelamaan lagi. Oh ya, gue juga nggak mau ngedit teman-teman, karena saya membuat podcast ini untuk berlatih ngomong tidak pakai skrip. Ini tidak ada skripnya sama sekali. Ini gue cuma bacain pertanyaan doang. Oke, selanjutnya ada dari Sarono ______. Gokil. Underscore-nya 4 kali. Udah maksimal itu ya. Waduh. Apa yang terjadi kalau sumber pendapatan negara diambil dari 100% hasil pengelolaan sumber daya alam, bukan dari pajak? Apa yang terjadi kalau pemerintah gak tolol? Waduh. Orang kan sepertinya sudah sangat kuat dengan pemerintahan ini. Ya ini pertanyaan yang sangat-sangat what if ya. Udah masuk ke ranah pengandaian imajinatif banget ini udah. Ya, jadi sumber pendapatan negara diambil 100% dari pengelolaan sumber daya alam ya. Bahkan negara kayak Saudi aja masih ada pajak PPN-nya gitu. Kayak ada ini nih di yang tetangga kita nih, Brunei, dia juga pajak, masih ada pajak walaupun sedikit banget gitu kan, pajak. Nah kalau tadi itu Saudi dia nggak ada tuh pajak penghasilan, adanya pajak PPN aja, setahu gue ya. Kalau Brunei itu gue lupa sih, tapi paling jelas pajaknya emang kecil banget ya. Nah setahu gue negara-negara yang pendapatan negaranya mayoritas gitu ya dari sumber pengelolaan pengolahan sumber daya alam gitu ya. Itu ya mereka mengandalkan migas, teman-teman. Migas ya. Kalau di Indonesia sih tahu gua ya porsinya tuh migas berapa sih? 100 triliun apa ya? Lupa gua, apa 100 miliar lagi dikit. 100 triliun kayak, 100 triliun ya dari penghasilan negara dari migas tuh tahun lalu. Total APBN kita di tahun 2024 itu kalau nggak salah 2.800 triliun gitu. Dan 2.300-nya itu masih dari pajak. Jadi benar-benar masih sangat bergantung dari pajak. Dan Indonesia itu nggak sendiri gitu ya. Banyak negara-negara lain yang maju maupun yang tidak itu ya umumnya memang mayoritas APBN-nya itu dari pajak. Gitu. Emang realitanya begitu. Kalau misalnya diambil dari 100% pengelolaan sumber daya alam, pertanyaannya ya sumber daya alam apa yang bisa memenuhi APBN sebanyak itu ya?
Memang kalau misalnya ngomongin migas ya, itu Indonesia pernah juga oil boom. Itu tahun 74 kalau nggak salah ya. 74 ya benar. 74 itu kita sempat sampai gara-gara oil boom ya. Produksi minyak bener-bener gila-gilaan dan harga minyak waktu itu lagi naik. Kalau nggak salah produksi minyaknya tuh sampai 1,6 juta barel per tahun apa ya? Lupa gua. Wah, banyak, kaya banget lah pokoknya waktu itu ya, Indonesia gara-gara minyak tahun 1974 itu. Si pendapatan negaranya itu naik dari yang apa berapa ratus jadi pokoknya naik 600%. Naik 600% bro, 6 kali lipat, gila banget. Pendapatan negara naik gara-gara minyaknya booming banget ya. Tapi sayangnya uangnya dikorupsi. Lu bisa cari-cari tahu tentang apa namanya era-era minyak di zaman Soeharto ya. Presiden Soeharto waktu itu ada menterinya itu Ibnu Sutowo. Wah, yang mana dia pastinya apa namanya keturunannya itu nikah dengan orang yang sangat-sangat tidak asing di kita gitu. Ya lu cari sendiri lah itu. Ya itu masalahnya ya dulu ya. Jadi kayak kita sempat mengalami juga oil boom tahun 1970-an itu ya. Yang mana itu sebenarnya harusnya uangnya bisa dipakai untuk naik level. Jadi misalnya kayak membuat Indonesia jadi lebih terindustrialisasi gitu kan. Tapi karena dikorupsi, tidak di-manage dengan baik, jadi kita begini-begini saja. Kalau ya itu ya yang terjadi kalau misalnya tidak tolol. Jadi kalau misalnya tolol sih agak susah juga ya bilang tolol. Kalau misalnya secara personal ya mungkin bisa dibilang pinter ya. Karena melihatnya insentif kepentingan pribadi dalam jangka dekat gitu. Dia ngambil uang itu untuk kroni-kroninya aja gitu. Mungkin bukan tolol ya, tapi lebih ke apa ya? Baik hati sih harusnya. Emang jahat ini. Jahat banget gitu gara-gara sekelompok orang menikmati kekayaan jadinya ya yang kena satu negara gitu. Dan orangnya kalau nggak salah masih jadi pahlawan apa ya dianggapnya. Ya sudahlah begitu ya. Jadi kayak gue jawabnya gimana ya. Ya kalau misalnya pemerintah yang benar ya pastinya kitanya jauh lebih baik ya pengelolaannya APBN itu. Kalau misalnya APBN itu 100% dari pengelolaan sumber daya alam kayak wah sudah sangat-sangat tidak mungkin. Yang bisa kita oh ya dan lagi itu pedang bermata dua juga teman-teman kalau misalnya dari sumber daya alam kayak gitu ya. Jadi kayak rakyat tuh mungkin ya rasa kepemilikannya tuh jadi nggak segitu besarnya dan dampaknya tuh adalah kayak ini gue ngambil contoh di negara penghasil minyak ya. Setahu gue Oman itu mungkin termasuk yang sangat-sangat kaya raya gara-gara minyak. Dan tidak seperti negara-negara di sekitarnya yang penuh konflik mungkin dengan Oman ini relatif aman. Oman aman. Gue waktu itu kuliah S2 tuh ketemu sama temen gue yang di apa dia kuliah di apa sorry dia tinggal di Oman ya dia orang Oman dan dia cerita bahwa ya sangat-sangat makmur ya gara-gara minyak ini kayak warganya cuma sedikit tapi produksi minyaknya sangat gede ya mirip lah kayak Brunei tapi ini lebih ekstrim lagi kali ya. Cuman jeleknya tuh adalah walaupun orang-orangnya kayak ya pendidikannya dikasih gitu ya kayak orang tuh punya rumah subsidi lah, mobil subsidi lah gitu. Pokoknya banyak banget subsidi, gaji gede gitu ya Oman tuh. Tapi dan pemerintahnya baik gitu ya walaupun dia raja, tidak demokratis tapi Raja Oman yang kayaknya udah meninggal ya kalau sekarang. Yang sebelumnya ya itu sangat dicintai warganya. Cuman jeleknya infrastruktur penunjangnya kayak misalnya transportasi publik itu jelek banget gitu. Kalau misal lu lihat ada orang yang pengalaman pernah ke Oman, ya transportasi publiknya jelek ya. Mungkin simpel ya karena semua orang punya mobil gitu, ngapain bikin transportasi publik kan.
Cuman masalahnya kan jadinya kutukan ya kalau lu tergantung banget sama migas, nanti minyaknya lama-lama habis terus tuh atau harganya turun gitu kan. Wah, kacau negara. Kayak yang terjadi sama Venezuela itu ya kira-kira begitu tuh. Dia penghasil minyak besar, terus kemudian pas dulu 2014-an itu harga minyak anjlok, wah kacau balau tuh negaranya. Anyway, udah kemana-mana ya jawabannya gue. Tapi ya intinya gue mau bilang bahwa kalau misalnya pengelolaan sumber daya alam, APBN itu bukan dari pajak ya sangat-sangat tidak mungkin ya. Apalagi 100%, kayak 50% aja udah suatu keajaiban. Sekarang aja tadi berapa tuh tadi gue bilang 2000, ya 500-an itu, 2800 itu total, 500-nya doang yang bukan dari pajak ya. Berapa persen itu ya, seperlimaan lah gitu ya. 20%, ya 80% lebih itu masih dari pajak berarti. Sekarang ya, jadi kalau 50% doang itu aja udah gokil. Apa yang terjadi kalau pemerintah nggak tolol? Nah ini daripada keadaan kayak gini emang lebih baik kita mencerdaskan diri teman-teman. emang nggak enaknya kalau di demokrasi ini emang kagak bisa autopilot gitu ya. Jadi kayak kemarin kita udah ngerasain sendiri, dan nggak cuman sekarang aja ya. Sering banget pemerintah ngasih kebijakan yang kayak testing the water gitu. Dikeluarin isu rame kayak kemarin PPN 12% itu udah serame-rame itu. Mungkin lu pada yang kerja di bagian finance gitu kan pada pusing kelabakan. Desember tiba-tiba ada kenaikan, ya harusnya sih nggak tiba-tiba ya, tapi kan maksudnya pengumuman yang lebih resminya tuh kalau nggak salah pertengahan Desember naik 12% mulai dari 1 Januari. Tiba-tiba 1 Januari ada perubahan lagi. Tapi ya itulah fungsinya kontrol demokrasi ya. Jadi emang kita harus tetap menyuarakan. Jadi bagus ini orang ini, dia Sarono ini sebenarnya sudah bagus ya, pengen maksudnya kritis pada pemerintah asik. Tapi nggak usah terlalu kritis mas. Kalau maksudnya kita menyuarakan dengan cara yang lebih elegan ya. Soalnya kalau saya tidak berani. Ya lo menyuarakan tapi tetap berhati-hati teman-teman. Tetap berhati-hati. Oke, selanjutnya. Kenapa kita cenderung susah buat nyari benda saat kita benar-benar lagi butuh benda tersebut? Dari Kuroi.hata. Wah, ini gue juga sering banget ngalamin ya. Kenapa ya? Kayaknya emang apa sih namanya itu ya? Selective attention gitu loh. Gue tuh pernah dengar namanya priming nih, priming. Teori kalau lu nanya ke orang gitu, itu jawaban tuh bisa berbeda tergantung dari priming pertanyaannya. Jadi kayak misalnya apa ya? Ini nih, aduh gue nggak bisa ngasih contoh yang spesifik lagi priming ini. Intinya itu tadi ya konsepnya bahwa jawaban itu bisa tergantung dari pertanyaannya. Kayak ditanya udah makan belum sama lu udah makan kan, itu jawabannya bisa lebih beda gitu. Iya nggak sih? Kayak bukan itu contohnya. Tapi lu ngerti kan maksud gue harusnya ya. Iya, jadi tuh dari priming tuh harusnya ngaruh sih ya. Kayak lu ketika lupa gitu kan lu langsung kayak mikirnya anjir di mana ya? Wah di mana nih, langsung jadi lupa tuh di mana. Kayak lu lagi ngobrol gitu kan, pengen ngomong apa di tengah obrolan, tiba-tiba lu lupa satu istilah terus lu bilang, aduh apa sih namanya, lupa gua. Nah gara-gara lu ngomong kayak gitu temen lu juga jadi iya lagi gue ikut lupa gitu. Iya jadi ya mungkin di masalah priming tadi ya. Terus apa ya, selektif fokus gitu ya. Pas lagi nyari sebenarnya sih harusnya emang fokus lu emang di nyari ya, tapi mungkin karena lu panik gitu kan, kayak lu udah panik pas lagi nyari tuh lu panik gitu kan, karena lu ekspektasinya langsung kelihatan gitu, tapi ternyata pas lu lihat sekilas ternyata nggak ada nih benda yang lu cari. Kayak apa sih biasanya ya? Kunci nih gua bisa ya, kunci mobil atau kunci motor. Mau keluar gitu kan, pas mau udah siap-siap, pas mau keluar kunci motornya tiba-tiba nggak ada. Padahal biasanya kita melihatnya di situ ya kan, tiba-tiba nggak ada. Nah itu biasanya kayak yang terjadi adalah gua panik gitu ya, karena ekspektasinya ada, ternyata nggak ada.
Terus jadinya panik sehingga kesulitan untuk fokus gitu. Jadi lu ngeliat tuh jadi kayak scanning doang gitu, nggak ngeliat secara lebih jeli. Mungkin itu ya. Dan solusinya biasanya sih kalau gua emang ya duduk dulu mungkin ya, tenang gitu ya, atau ya sambil berdiri aja, sambil ngingat-ngingat lagi aja sih, kayak merunutkan sebelumnya tuh kemana gitu. Dan ya itu sama melibatkan sebanyak-banyaknya orang. Iya kan, biasanya kalau gue ya di sini udah ada istri, ya udah sama istri gitu, tanya. Gitulah kira-kira ya. Yang selanjutnya ada dy.ogg, diok. Gue lihat orang lain goblok. Di lingkungan yang penuh orang goblok, apa iya gue juga orang goblok? Iya. Kalau di sekitar lu orang goblok, ya kemungkinan besar lu goblok juga. Nggak, tapi gimana ya? Either way ya, kalaupun lu nggak merasa goblok ya, lebih baik ya memang lu mencari lingkungan baru sih mungkin saatnya. Kayak gue selalu nggak nyaman gitu kalau misalnya gue menjadi orang terpintar di lingkungan gitu. Gue sangat nyaman ketika gue emang jadi orang yang ya lebih banyak nggak tahu apa-apa ya dibanding sama temen gue, dibanding sama lingkungan gue. Sehingga itu membuat gue jadi ya pertama pastinya lebih humble ya. Kedua ya jadinya gue jadi terpacu untuk mengupgrade diri. Dan ada nggak ya teorinya kenapa kalau lu ngerasa digobong? Gini, lu tuh emang biasanya secara alaminya ya manusia emang nyari yang sejenis sih gitu. Jadi kalau misalnya lu mendapati diri lu bersama dengan orang-orang goblok, ya mungkin lu emang nyari yang sejenisnya gitu, nyamannya gitu ya. Nah itu peringatannya adalah lu harusnya langsung merasa tidak nyaman supaya mencari tempat yang lebih bisa memacu lu untuk lebih baik ya, lebih upgrade. Ngomong apa sih gue? Selanjutnya ada Alpha Pra. Selama jadi mahasiswa ITB, pernah ada momen males banget belajar nggak bang? Ada lah anjir, ini mah pasti dialami sama semua mahasiswa termasuk mahasiswa ITB. Cuman bedanya lagi-lagi berkaitan dengan lingkungan seperti pertanyaan sebelumnya. Ujung-ujungnya ya lingkungannya itu sangat-sangat mendorong lu gitu. Kayak kalau cerita temen gua di teknik kimia ITB gitu ya, teman-temannya pada ambis banget, jadi lu malas-malasnya juga terpacu gitu, kayak ngeliat temen malas dikit gitu, temen-temen pada nongkrong aja sambil bawa buku gitu misalnya. Nongkrong sambil tetap ngomongin pelajaran, ujung-ujungnya ya lu ya tidak nyaman kalau tetap bersantai-santai ya kan, langsung belajar juga. Itu bagus berarti kan lingkungannya. Tapi nggak semua jurusan kayak gitu ya, banyak juga kok yang struggle karena dia nggak bisa ngatur dirinya ya di ITB, termasuk gue termasuk yang di ITB tuh akademiknya memprihatinkan. Ya gue sangat pernah ya momen malas belajar ini. Selanjutnya dari Brian Renal, bang, sinar matahari kan bagus untuk badan, tapi kenapa kita tetap harus pakai sunscreen? Ya karena nggak semuanya bagus, Brian. Gue lupa, tapi gue pernah bahas ya satu video gue juga ini lagi, dan ya ini kalau nggak salah video endorse apa ya. Endorse sunscreen. Ya tapi kalau lu mau cari tahu lebih lanjut lagi ya, ada kok yang bahas juga di YouTube ya. Jadi kayak ada penelitian tentang sunscreen yang gue suka yang gue kayak wah mind blowing banget, itu adalah di Amerika tuh ya ada pengendara truk, driver truk itu yang jadi percobaannya. Jadi dia sehari-hari kan kerjanya jalan-jalan terus tuh. Kalau di Amerika kan highway itu, jadi kayak antar kota truk itu tuh jauh gitu kan. Ya panas mataharinya ada gitu. Terus dites sama sunscreen, dia dia setiap hari harus selama setahun apa kalau nggak salah ya, harus pakai sunscreen tapi setengah doang. Jadi setengah mukanya pakai, setengahnya enggak gitu. Terus dites selama setahun dan kelihatan banget gitu kalau misalnya yang tertutup sunscreen tuh ya lebih kelihatan lebih
muda daripada yang kagak pakai gitu. Yang gue tahu ya kalau yang namanya sunscreen itu berguna untuk ya tadi di matahari itu ada UVA, UVB, terus gue lupa mana yang berbahaya. Nah si sunscreen ini apa dua-duanya berbahaya malah ya? Ya itu pokoknya sunscreen ini menghalangi si UV yang berbahaya ini terhadap kulit. Setahu gua emang harus tiap hari pakai, tapi gue juga masih sulit untuk tiap hari pakai. Tapi sebisa mungkin pakai teman-teman. Kalau nggak percaya gua ya lu silakan cari tahu dulu lah ya sebelum coba. Tapi biasanya kalau sunscreen tuh intinya yang SPF-nya cukup dan pastinya kalau buat muka yang buat muka, buat selain buat muka ya mungkin bisa dipakai buat badan yang lain. Gitu aja. Ini ya itu ya. Selanjutnya ada dari Radian THKN. Apakah Indonesia Emas 2045 dapat terwujud atau hanya harapan belaka? Apakah mungkin atau tidak mungkin? Ya namanya mungkin mah pasti mungkin-mungkin aja ya. 2045, tapi 2045 sih 20 tahun lagi. Kalau kita ngeliat 20 tahun ke belakang apakah ada perubahan signifikan? Ya mungkin itu jawabannya ya. Berkaca dari situ ya. Udah, bahas yang lain. Dari Sarah Alia A-nya 4. Kenapa orang suka banget ya? Tadi underscore-nya 4, ini A-nya 4. Kenapa orang Indo demen banget nyetrika baju? Hah? Emang lu pada suka nyetrika baju gitu? Wah ini sih, gue sangat ini ya, gue malah sangat tidak suka nih. Gue inget banget dulu waktu kuliah di UK tuh ya. Karena emang bajunya harus baju tebal terus kan. Ya gue kagak pernah nyetrika baju gue. Gila. Gue kayak daripada nyetrika baju gue mending laundry aja gitu. Cuman emang resikonya nge-laundry itu baju bisa hilang gitu kan. Nah, kalau di rumah itu istri gue katanya dia cukup seneng ya nyetrika. Gue nggak tahu sih ya. Aneh sih menurut gue suka nyetrika baju tuh. Tapi istri gue suka, kayak suka-suka aja. Nggak tahu nggak sih, capek juga sih. Tapi ya masih bearable lah gitu ya buat dia. Gue nggak tahu sih kalau ada orang yang suka nyetrika, mungkin bisa bilang di komen ya. Suka nyetrika baju, gue nggak tahu men. Emang sedemen itu ya. Soalnya yang gue inget tuh ada kontennya siapa? Bintang Emon itu pernah bikin bahas tentang kayak dia benci banget nyetrika baju gitu. Terus banyak banget yang suka kok sama video. Banyak banget yang relate. Jadi gue nggak tahu nih pertanyaannya mulai dari mana. Siapa yang di sekitar lu suka demen banget nyetrika baju? Cuman kalau misalnya memang ada ya orang-orang yang sangat demen nyetrika baju, mungkin banyak jumlahnya yang dilihat sama Sarah Alia ini. Bisa jadi alasannya itu karena memang itu termasuk kegiatan yang berulang, repetitif. Sehingga lu bisa ngerjainnya secara autopilot gitu. Dan kalau udah ngerjain secara autopilot, itu tuh bagus, itu tuh lu jadi bisa menikmati kesendirian. Kayak lu kalau pernah gak sih ini nyetir gitu ya, atau naik motor gitu, itu kan berbahaya ya kalau misalnya lu dengerin musik naik motor. Kalau naik mobil mungkin masih bisa ya karena nggak pakai headset, tapi kalau motor kan pakai headset tuh bahaya, kayaknya jangan dah. Nah lu nggak pakai pas naik motor gitu misalnya, itu kan mungkin kalau lu pulang pergi kerja tuh jalan udah hafal, jadi lebih otomatis kan. Itu tuh ada tau kesenangan kesendirian itu. Ya mungkin orang-orang yang nyetrika juga mengalami hal yang sama begitu. Selanjutnya ada Yours Fahmi, kayaknya nih FCHMY. Kapan nikah? Kapan nikah? Gua tuh udah 8 tahun ya. Tahun ini tahun ke-8 gua nikah. Jadi kalau 2025 berarti 2017. Itu. Tahun ini saya sudah sewindu, ya Allah. Sewindu. Sewindu tuh Sewindu tuh ada kan judul lagunya Tulus kan? Sudah sewindu. Asik. Cukup bagus juga untuk jadi momen bikin show stand up ya. Kayaknya bahas tentang pernikahan. Ya udahlah, itu aja. Udah 9 pertanyaan. Mohon maaf buat teman-teman yang belum kejawab.
Kalau kalian suka silakan komen gitu ya, menarik. Dan ya jangan lupa cek aja si channel Instagram gua. Siapa tahu gua akan buka sesi kayak gini lagi kalau menarik. Dan akhir kata gua mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman. Ini udah udah masuk ke minggu pertama Januari, dan gua ngelihat sebulan terakhir itu gua, kalau kalian sadar ya, kita di podcast Kebanyakan Teori itu upload doang, tapi di video pendek channel akun pribadi gua di TikTok dan Instagram itu nggak ada promosi. Dan ternyata dalam sebulan itu kalian masih banyak banget yang dengerin. Gokil, kayak satu video tuh bisa sampai 2000-an yang dengerin. Wah, gila sih, gua cukup kaget ya. Kayak tanpa dipromoin tuh udah ada ya pendengar yang selalu menunggu podcast ini. Ya, gua minta maaf kalau misalnya ini podcastnya mungkin kurang seru gitu ya, karena cuma jawab-jawab pertanyaan. Tapi kalau seru juga boleh dikabarin. Kasihlah feedback kalian ini, episode ini gimana. Yaudah, sekian dari gua. Sampai jumpa di episode selanjutnya.